Perkenalkan, nama saya Zahra Lestari dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat menghadiri kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi langsung saja, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baiklah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok ingin membahas mengenai kegiatan bimbingan kelompok. Jadi di antara teman-teman semua ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Nggak ada ya? Jadi bimbingan kelompok ini adalah di mana suatu kegiatan yang kita lakukan, lebih tepatnya pemimpin kelompok dan peserta kelompok membahas mengenai topik-topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi pada saat ini, gitu kan, kayak berita-berita yang sedang terjadi pokoknya pada saat ini, tidak pada masa lalu atau tidak yang belum datang, belum masa yang akan datang, tapi topik-topik yang pada saat ini. Tujuannya untuk apa ya? Pasti kan bertanya-tanya, untuk apa adanya bimbingan kelompok ini, pasti kan. Jadi tujuannya itu untuk agar kalian sebagai peserta kelompok bisa percaya diri berbicara di depan orang banyak, kayak peserta kelompok lainnya, gitu kan. Dan dari bimbingan kelompok ini nantinya kan pasti peserta kelompok bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi, gitu, atas permasalahan yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu adanya asas kerahasiaan. Jadi kita sebagai peserta kelompok, kita harus yang namanya menjaga rahasia. Maksudnya menjaga rahasia ini tidak hanya di bimbingan kelompok, tapi lebih tepatnya di prodi bimbingan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kita nggak boleh menceritakan apa yang udah kita bahas di forum ini, di diskusi ini, kepada orang lain, gitu, di luar kelompok kita ini. Jadi cukup kita aja, gitu, yang tahu. Jadi makanya di sini diperlukan yang namanya asas kerahasiaan. Setiap peserta kelompok itu harus merahasiakan, dan begitu juga pemimpin kelompoknya. Dan yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi peserta kelompok nantinya diminta untuk secara sukarela membicarakan atau mengungkapkan topik apa yang sedang terjadi, gitu. Jadi jangan dipaksa, jangan kayak coba ceritain dulu. Jadi kan kayak ada keterpaksaan, gitu. Sementara kan di sini untuk agar kita itu istilahnya sama-sama memberikan informasi, gitu kan. Jadi tidak boleh adanya keterpaksaan, jadi harus secara sukarela. Dan yang ketiga itu ada keterbukaan. Jadi di sini juga pemimpin kelompok mengharapkan kalian itu sebagai peserta kelompok harus terbuka atas apa yang kalian bicarakan itu, kayak topik yang kalian bahas itu harus kalian ungkapin lah, gitu, setahu kalian dan semampu kalian. Dan yang terakhir ada yang namanya asas kenormatifan. Apa itu asas kenormatifan? Asas kenormatifan itu, jadi kita ini di sini sebagai peserta kelompok harus bisa menghargai orang lain, gitu kan. Kayak misalnya kita harus mendengarkan apa yang peserta kelompok lain bicarakan, gitu. Jadi kan ibaratnya kita harus menghargainya, gitu. Ibaratnya kayak kita bicara aja, kalau kita nggak didengarkan sama orang lain kan pasti nggak suka kan. Gitu juga lah. Jadi di sini kita menggunakan juga asas kenormatifan. Jadi kita harus saling menghargai. Jadi untuk kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya peserta kelompok satu dengan peserta kelompok lainnya harus berkenalan terlebih dahulu. Jadi baiklah, untuk saling mengenal peserta kelompok satu dengan peserta kelompok lain, ada baiknya untuk kalian memperkenalkan nama dan makanan kesukaan, agar nantinya di saat peserta kelompok yang memberikan permasalahan tentang topik yang dibahas, nantinya
ketika memberikan saran atau masukannya dapat mengenal gitu siapa mau ke siapa gitu bertanya atau memberikan sarannya. Saya minta mulainya dari sebelah kanan saya dulu, dari kamu. Oke, perkenalkan saya Liga Fani, biasa dipanggil dengan Fani. Makanan kesukaan digoreng. Terima kasih. Ya, baik, nama saya Fitri Aisyah. Makanan kesukaan biasanya junk food. Saya Nurhanisa, makanan kesukaan saya disukai. Halo, perkenalkan nama saya Salvina Farhana Ziha, biasa dipanggil Tina. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, makanan kesukaan saya nasi padang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvina Fitri, biasa dipanggil Tina. Makanan kesukaannya ayam goreng. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperkenalkan nama dan makanan kesukaannya, sehingga peserta kelompok satu dengan peserta kelompok lainnya sudah saling mengenal nantinya ketika memberikan masukan dan pendapatnya. Jadi sudah saling bisa, saya ingin memberikan saran kepada saudari Tina gitu. Jadi kan sudah mengenal satu sama lain. Jadi selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Jadi saya di sini akan menjelaskan lagi mengenai apa itu bimbingan kelompok. Jadi kira-kira udah tahu kan bimbingan kelompok itu apa? Jadi saya jelaskan lagi ya. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan di mana dilakukan oleh pemimpin kelompok dan peserta kelompok dalam membahas topik-topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi pada saat ini. Tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan informasi dan bisa memberikan masukan serta pendapatnya. Contohnya itu gimana ya Kak, bimbingan kelompok itu? Jadi contohnya gini, misalnya kasus atau topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi sekarang itu kan maraknya kasus narkoba di kalangan remaja. Jadi kan ini nih inti pembicaraannya gitu kan, dimana kenapa sih bisa banyak permasalahan narkoba di kalangan remaja, sementara orang dewasa aja sudah banyak gitu, orang lagi yang remaja, dan bahkan nanti bisa pengikutnya tuh anak-anak juga bisa gitu kan. Jadi di sini pendapat saya atau saran saya, lebih baik agar kita bisa terhindar dari kasus narkoba ini, ya kita harus lebih bisa pandai-pandai memilih teman dan bergaul dengan siapa, lalu kita bisa melakukan kegiatan atau hal-hal positif lainnya. Itu saja. Langsung saja di sini kita akan memasuki kegiatan bimbingan kelompok. Jadi di sini saya sebagai pemimpin kelompok meminta kepada peserta kelompok untuk mengungkapkan permasalahan yang atau topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi pada saat ini. Coba dimulai dari sebelah kiri saya dulu. Coba dari kamu. Ungkapin topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi yang kamu ketahui. Kira-kira apa? Dan topik yang hangat-hangatnya yang saya ketahui saat ini adalah masalah vaksin kan Kak. Kan sekarang lagi marak-marak tentang vaksin. Tapi sebagian masyarakat tuh terus menolak vaksin kan. Jadi situ saya di situ mempertanyakan masalah tentang itu, tentang vaksin yang masyarakat tidak menolak itu. Terima kasih. Selanjutnya permasalahan atau topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi yang kamu ketahui saat ini. Tentang kekerasan anak terhadap keluarganya. Kan kadang ada anak yang sangat dikerasan gitu dari sama orang tuanya, jadi bisa jadi broken home. Faktornya itu. Faktornya. Kira-kira Jadi yang ditanyakan itu tentang apa kekerasan terhadap akibatnya ke anak itu gitu. Permasalahan itu ya. Selanjutnya Topik yang mungkin saya ketahui itu sebenarnya sama teman saya Vina juga, tentang vaksin yang mungkin itu kan yang diberikan kepada masyarakat untuk
membangun sistem imun di dalam tubuh. Tapi memang banyak ya juga masyarakat yang berpikiran ini hanyalah permainan politik Indonesia. Jadi itu harus kita tindak lanjuti. Kenapa sih masyarakat Indonesia berpikiran seperti itu? Padahal kan pemerintah Indonesia ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Iya benar. Itu sih. Terima kasih Saudari Pina. Selanjutnya Topik yang saya ketahui sekarang ini sama juga kayak Kak Tina tentang vaksin gitu ya. Kan vaksin itu kan diberi buat masyarakat gitu. Terus ada juga beberapa yang nolak itu tadi permainan politik dan sebagainya. Ada juga yang bilang kalau misalnya habis vaksin malah sakit gitu. Yang dipertanyakan itu kenapa pemikiran pola pikir masyarakat itu kayak gitu gitu. Terima kasih. Selanjutnya Baik, topik yang akan saya bahas kali ini yang mengenai PPKM, yaitu pemberbatasan kegiatan masyarakat. Yang contohnya kayak kita mau pergi ke kegiatan berbelanja, itu kan ada pembatasannya, atau gimana sih, ada batasan waktunya untuk kita berkunjung, karena kan di samping itu kita dapat menimbulkan keramaian dan juga kurang menaati protokol kesehatan. Nah, dari situlah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan yang saat ini terjadi itu cuman pada kegiatan masyarakatnya yang dibatasi. Itu saja sih. ya berarti pertanyaannya kenapa kok malah kegiatan yang kayak berbelanja itu malah tidak dibatasi ya kan? Lebih tepatnya gitu ya. Selanjutnya Oke, saya akan membahas topik tentang vaksin juga sama dengan teman-teman yang lainnya. Di sini bedanya vaksinnya diadakan oleh Pemko Medan, diadakan vaksin massal. Itu bertujuan untuk meningkatkan antusias para masyarakat di Medan untuk tetap mau divaksin. baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan topik-topik yang memang sangat menarik untuk dibahas dan memang sedang hangat-hangatnya terjadi pada saat ini. Jadi di sini saya sangat tertarik dan pastinya teman-teman juga sangat tertarik untuk membahas masalah vaksin ya, karena memang lebih banyak tadi menceritakan mengenai vaksin. Jadi coba saya minta kepada Saudari Pina untuk menjelaskan apa yang kamu ketahui mengenai topik yang sedang terjadi tadi, yang vaksin tadi. Silakan. Oke, tadi kan kita sepakat oleh pemimpin kelompok untuk membicarakan masalah vaksin. Nah, sebenarnya kan vaksin itu kan diberikan ke tubuh kita kan untuk membangun sistem imun untuk melawan virus COVID-19 ini. Namun ada beberapa oknum atau masyarakat Indonesia yang berpikiran bahwa ngapain sih kita divaksin, ini pasti permainan politik. Tapi sebelum adanya vaksin di Indonesia yang pada awalnya sudah ada vaksin di luar negeri, masyarakat Indonesia selalu berpikiran kapan sih di Indonesia dikeluarin vaksin, kapan sih ini Indonesia tuh seperti negara lain. Namun ketika vaksin didatangkan ke Indonesia, masyarakat Indonesia malah berpikir ini gratis. Kok gratis? Pasti ada permainan politik untuk kita tidak tahu permainan politik seperti apa yang dimaksud mereka, tapi pasti berpikiran negatif kan. Jadi itu kayak kenapa masyarakat Indonesia berpikiran seperti itu. Nah, tadi juga dijelasin oleh pihak Nurul ya, kalau misalkan vaksin itu dia dapat menyebabkan efek samping. Memang saya tadi kan barusan divaksin. Memang kalau divaksin itu memang mungkin ada beberapa pihak yang menerima efek samping. Seperti saya, ini bagian kiri kan divaksin, itu ada efek pegel. Terus mama saya juga tadi kata emang agak pusing. Itu pasti wajar karena kan
dalam tubuh kita pasti sedang Iya, benar. ada sistem imunnya sedang bekerja. iya, sedang terbentuk gitu. Jadi itu wajar. Jadi kita tidak perlu takut loh untuk kenapa nih tubuh kita kayak gini, kenapa tubuh kita nggak perlu kayak gitu. Jadi kayak emang bagus vaksin itu untuk tubuh kita gitu loh, untuk tubuh kita. Kesehatan. Terus kan di Kesehatan. Indonesia itu kan juga penduduknya juga banyak banget ya, paling banyak terbanyak itu nomor 4 di dunia. Nah pastinya juga butuh kita juga butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya, Nah benar. untuk itu juga kan karena virus COVID-19 ini kita terbatas untuk bekerja, untuk keluar rumah. Nah vaksin inilah yang untuk jika ingin keluar rumah mungkin Bisa dapat meminimalisir lah. terus ya meskipun begitu juga harus pakai masker 2 lapis atau cuci tangan juga. Jadi meskipun kita juga pakai udah divaksin juga harus menjaga virus COVID-19 itu juga untuk menjaga protokol kesehatan itu dari luar gitu sih. Terima kasih. Iya benar. Apa namanya, topik yang dibicarakan oleh saudari Pina tadi mengenai vaksin, di sini iya memang sangat menarik ya pembahasannya, karena memang benar yang dikatakan oleh saudari Pina, bahwasannya di kalangan kita masyarakat ini kan istilahnya masih awam dengan kata-kata vaksin gitu kan. Istilahnya awamnya ini mereka beranggapan atau berasumsi bahwa vaksin ini memang istilahnya menjadikan penyakit, bukan istilahnya menjadikan imun. Sementara kan itu kan hanya pemikiran orang itu gitu, pemikirannya negatif gitu, karena udah takut divaksin nanti ada kejadian gini. Padahal yang mungkin yang memang pas divaksin yang istilahnya mengeluarkan efek samping itu memang mungkin orang-orang yang memang sebelumnya memiliki penyakit yang sudah ada gitu, bawaan, entah penyakit kulit yang kita memang tidak bisa ketahui gitu kan. Jadi memang benar, bagaimana pola pikir kita, mindset kita yang kita ubah untuk selalu berpikir bahwasannya ya apa yang sudah diberikan pemerintah itu ya pasti itu yang terbaik gitu kan untuk kitanya, supaya bisa menanggulangi untuk berkegiatan di luar rumah sehari-hari, kegiatan yang efektif gitu sih. Jadi di sini kalian sudah paham mengenai kasus vaksin ini. Apa ada yang ingin memberikan tanggapan atau masukannya kepada saudari Pina dan apa untuk kita semua? Kira-kira ada dari sini? Boleh juga. Silakan. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Nah, kan di sini dibilang karena masyarakat masih berpikiran awam. Nah, kenapa masyarakat berpikiran awam? Karena mereka banyak mensugesti bahwa vaksin itu berbahaya ataupun yang lain. Maka dari itu karena kan kita manusia nggak tahu kayak mana pikiran kita, misalnya kita udah dapat informasi yang ada, nah itu langsung kita cerna, makanya dari situ kita kayak ada rasa takut gitu. Makanya mungkin dari hal ini dapat kita cegah dari mindset pikiran masyarakat Indonesia bahwasanya vaksin itu bukan hanya bukan racun, bukan apa ya, melainkan vaksin itu adalah penawar. Karena vaksin itu bukan hanya obat, dia gimana ya, vaksin itu memang langsung menawarkan membunuh racun, bukan racun saja sih, virus langsung yang dibunuhnya, bukan racun. Nah, menurut saya gitu aja sih. Terima kasih saudari Fitri. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya? Pani? Tidak. Iya benar, pernyataan dari teman-teman semua iya memang benar. Makanya kita memang harus mengubah mindset dan pola pikir kita, terkhusus lagi orang-orang yang di sekitar kita ya, seperti keluarga kita gitu. Jadi jangan, benar kata saudara Fitri, jangan disugesti dulu ini bakal nanti kayak gini. Jadi kan misalnya itu kita menjerumuskan gitu, padahal kita juga belum merasakan gitu. Sementara orang yang sudah vaksin juga mereka juga tidak apa-apa gitu, sehat-sehat aja gitu ya. Ya kalau memang ada kenapa-napa ya mungkin kan memang sudah istilahnya memang udah jalan Tuhan yang memang mengharuskan untuk seperti itu ataupun apa ya, itu kan kembali lagi gitu ke pribadinya masing-masing. Itu saja. Sampai sini
ini saja yang dapat dibahas mengenai bimbingan kelompok ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan masukan dan menceritakan permasalahan yang topik-topik yang sedang terjadi, yang hangat-hangat pada saat ini. Untuk kegiatan akhir yaitu saya meminta kepada teman-teman semua untuk mengungkapkan kesan selama kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Coba dari sebelah kiri ya. Sekarang coba sebelah kanan saya. Coba dimulai dari kamu, Ani. Kesan yang saya tangkap dari diskusi kelompok ini adalah antusias para teman-teman semua mengenai diskusi, terus apalagi tentang vaksin ini sangat tinggi, dan saya juga dapat ilmu tentang vaksin juga dari Kak Vina tadi dan dari Kak Fitri tadi, dan itu aja dari sih. Selanjutnya, Baik, kesan yang saya dapat dari perbincangan kita hari ini ya, kita sama-sama saling bertukar pikiran dan juga saling bertukar informasi, dan juga untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sedang terjadi pada saat ini. Baik, itu saja. Kalau saya bisa dapat informasi atau bisa jadi meluruskan pola pikir masyarakat tentang vaksin tadi itu. Gitu aja. Untuk pesan ya, untuk teman-teman tadi terima kasih telah memberikan apa sih namanya kesempatan saya untuk memberikan pendapat tentang vaksin. Terus saya juga mendapatkan informasi baru mengenai vaksin, dan pesan saya kita dapat mengubah mindset masyarakat Indonesia mengenai vaksin yang diberikan oleh pemerintah. selanjutnya kesannya ini. Saya bisa mendapatkan informasi atau berita baru yang telah dijelaskan tadi, bisa Mendapatkan teman-teman yang baru kita gitu ya. selanjutnya Pesan saya di bimbingan kelompok ini, saya dapat menambah pengetahuan baru, mendapatkan pengetahuan yang baru di pesan ya. udah cukup. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengungkapkan kesannya selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya, di sini saya meminta sebagai pemimpin kelompok untuk kalian mengungkapkan BMD 3. Apa itu BMD 3? Berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi, saya meminta kalian untuk BMD 3 kan atas permasalahan atau topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi tadi, yang kita bahas tadi mengenai vaksin. Kira-kira bagaimana dari topik tersebut kita berpikir, apa yang kita pikirkan tentang tentang topik itu. Terus merasa, bagaimana kita merasa tentang topik tersebut yang tadi tentang vaksin tadi itu bagaimana. Terus bertindak, merasa, bertanggung jawab, bagaimana kita bertanggung jawab atas topik yang kita bahas tadi, atas vaksinasi tadi. Berpikir, merasa, bertindak, bertanggung jawab. Situ aja. Jadi saya meminta kepada tadi dari sebelah kanan, sebelah kiri sudah. Sekarang coba dari saudari Pina terlebih dahulu untuk mengungkapkan DMD 3-nya itu bagaimana dari kasus yang dibahas tadi. Tadi berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Oke. Berpikir dulu. Mungkin Bagaimana? untuk berpikir, karena kita tadi kan sudah berpikir kalau misalkan vaksin yang diberikan oleh pemerintah itu mungkin yang terbaik untuk masyarakat. Jadi mungkin sebaiknya masyarakat Indonesia itu segera untuk melaksanakan vaksin gitu. Terus untuk yang merasa ya, Apa yang kamu rasakan tentang mengenai kasus vaksin tadi? Bagaimana tentang mungkin untuk topik itu? topik ini mungkin sangat gimana bilangnya ya, mungkin untuk topik
vaksinnya mungkin sangat antusiasme sangat tinggi ya, karena mungkin ada beberapa masyarakat yang masih kekeh tidak ingin Tetap pada divaksin. pendiriannya ya. Iya, karena berpikiran pada satu topik, pada satu website aja mungkin Iya. kan, bahwa oh vaksin ini berbahaya, tidak bagus untuk tubuh gitu kan, jadi itu tidak boleh diterapkan dalam tubuh, dalam dirinya. Terus bertindak, bagaimana seorang Pina bertindak atas vaksin tersebut? Apa kira-kira yang Pina akan lakukan? Apakah tetap melakukan vaksin atau tidak, atau bagaimana? Karena saya sudah divaksin ya, jadi pasti saya akan divaksin untuk kedua kalinya di kemudian hari. Dan untuk mungkin untuk memberikan peringatan atau memberikan saran pastinya kepada orang yang terdekat seperti keluarga, memberikan saran ayo divaksin supaya terhindar dari virus COVID-19 ini. Kemudian saya juga akan sebisa mungkin untuk men-share ke akun sosial media seperti Instagram, Line, Twitter, dan yang lainnya. Yang terakhir, bertanggung jawab. Bagaimana Pina bertanggung jawab atas topik yang Pina jelasin tadi, tentang vaksin tadi? Bagaimana rasa bertanggung jawab Pina? Apakah saya memang bertanggung jawab karena ya memang vaksin memang wajib gitu dilakukan, atau memang punya pemikiran sendiri untuk ya udahlah aku begini aja, aku juga nggak mau divaksin kok gitu, atau bagaimana? Jadi kan karena virus COVID-19 ini kan sudah mewabah sampai ke seluruh dunia ya, dan salah satu penawarnya itu ya vaksin. Jadi emang kita tuh emang harus bertanggung jawab atas virus COVID-19 ini supaya tidak menular ke teman Berantai, iya, benar. teman terdekat. Jadi untuk informasi yang saya dapatkan pun juga sangat bisa kita terjamin bisa kita dapatkan dari jurnal ataupun dari website terpercaya. Jadi saya sangat yakin bahwa virus Informasi vaksin yang ini dia dapat melawan virus COVID-19 ini dan meminimalisir peningkatan COVID-19. Terima kasih kepada Saudari Pina yang telah memberikan BMB 3-nya tadi. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Fitri terlebih dahulu. Yang pertama tadi apa? Berpikir, Nah, bagaimana seorang Fitri berpikir terhadap topik yang kalau tadi. menurut saya untuk masalah vaksinasi ini kita harus berpikiran jernih, jangan ada berpikiran negatif mengenai vaksin, karena vaksin itu memang harus kita jalani untuk menetralisir virus COVID-19. Nah, selanjutnya kita akan Merasa. Nah, Bagaimana? kalau menurut saya pada topik kali ini saya merasa resah. Kenapa resah? Karena masih banyak orang yang belum divaksin dan juga masih banyak orang yang mensugesti bahwa vaksinasi itu masih kayak seperti racun gitu. Jadi takut kesannya, bukan malah ini ya. Iya benar. Nah, terus Bertindak, bagaimana Fitri menindaklanjuti? kalau menurut saya untuk menindaklanjuti pemikiran masyarakat ini, baiknya kita melaksanakan vaksinnya secara pribadi. Nah, kenapa secara pribadi? Agar kita mengetahui bagaimana kinerja vaksin itu ke dalam tubuh kita, bukan hanya kita berpikiran bahwa vaksin itu sebagai racun ataupun sebagai yang lainnya. Nah, menurut saya itu saja. Dan juga Terus yang bertanggung jawab, bagaimana Fitri bertanggung jawab atas ini hal tersebut? dalam hal ini kita harus bertanggung jawab untuk melakukan vaksinasi, karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat agar mencegah virus COVID-19 ini. Terima kasih Saudari Fitri yang telah mengungkapkan BMB 3-nya. Selanjutnya saya minta kepada Saudari Nurul untuk mengungkapkan BMB 3-nya. Saya berpikir tentang vaksin tadi itu bahwa vaksin itu membantu untuk masyarakat, terutama vaksin yang memang yang gratis gitu, atau vaksin massal
yang memang untuk masyarakat, cuman terkadang masyarakatnya aja yang berpikir masih yang negatif thinking gitu. Selanjutnya merasa. Bagaimana Nurul merasa? Apakah merasa senang dengan adanya vaksin? Jadi kan bisa memutuskan atau bagaimana? Coba. Dengan adanya vaksin ya merasa beruntung gitu kan. Ada penawar dari virus COVID-19, apalagi udah mau 2 tahun gitu di rumah terus, udah bisa kemana-mana, takut sama virus gitu. Terus bertindak, bagaimana Nurul bertindak atas vaksin tersebut? Apakah tindakannya ikutin terus protokol kesehatan dari pemerintah, jangan ngeyel, pokoknya apa yang dikasih sama pemerintah itu yang terbaik lah buat masyarakatnya gitu. Selanjutnya bertanggung jawab. Bagaimana Nurul bertanggung jawab atas vaksin itu? Apakah Nurul nggak mau lah mengikuti vaksin juga, apa gunanya gimana? Ini juga Kalau masalah vaksin sebenarnya mau, cuma belum siap atau belum berani. Iya, masih takut gitu sama suntikan. Tapi kalau misalnya mau pasti mau. Itu saja. Iya. Terima kasih Saudari Nurul. Selanjutnya coba Saudari Fani untuk mengungkapkan BMB 3-nya. Pertama berpikir. Bagaimana Fani berpikir atas vaksin tadi, atas topik yang dibahas tadi? Dari segi pola pikir vaksin ini sangat bagus ya, karena kan vaksin ini juga untuk meningkatkan imunitas tubuh, sekaligus juga menetralisir virus corona ini. Dan menurut aku sih pola pikir masyarakat Indonesia itu tentang vaksin ini harus diperbaiki lagi, karena vaksin ini bagus ya, karena juga udah digratiskan dari pemerintahan, dan ada juga vaksinasi massal, dan ada juga program vaksin yang kalau kita membawa lansia, kita sendiri yang membawa ini juga bisa ikut vaksin langsung, jadi nggak perlu daftar lagi dari Sekaligus ya. Selanjutnya merasa. Bagaimana Fani merasa ketika adanya vaksin ini? Apakah merasa senang atau sedih atau bagaimana? Kalau merasa vaksin ini aku merasa senang, tapi karena belum divaksin, karena juga umurnya belum cukup kan, jadi masih agak was-was juga untuk keluar rumah. Dan ada juga pemerintah yang bilang katanya vaksin dari umur 12 tahun sampai umur 17 tahun itu bakalan muncul. Jadi karena itu ada, maka antusiasnya aku tinggi gitu supaya bisa divaksin. Terus bertindak, bagaimana Fani menindaklanjuti atas vaksin ini? Apakah bakal, maksudnya bertindak itu apakah diem aja gitu, nggak mau mengikuti vaksin, atau kan kemauan kita sendiri gitu kan, atau kita kayak nunggu kawan atau kayak mana? Kalau dari segi tindak lanjut, kalau misalnya memang disuruh vaksin ya harus vaksin gitu, karena mau nggak mau harus divaksin, karena itu juga membantu untuk mengurangi tingkat adanya penyebaran virus corona. Kalau dari segi bertanggung jawab, Iya, bertanggung jawabnya. kalau dari segi bertanggung jawab, maksudnya ya itu kan memang diharuskan gitu kan dari pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat apa punya pola pikir ya memang harus bertanggung jawab atas ini gitu, karena kan pemerintah juga udah memberikan ini secara gratis, ada yang secara gratis gitu, atau bagaimana? kalau dari segi bertanggung jawab, karena ini udah gratis ya kita sesama juga harus punya rasa tanggung jawab untuk vaksin ini. Kalau bisa ya jangan menolak gitu, karena ini bagus gitu semuanya. Terima kasih Saudari Fani. Selanjutnya kepada Saudari Pina, coba bagaimana berpikir tentang permasalahan vaksin ini atau topik yang sedang dibahas ini? Saya berpikir bahwa masyarakat Indonesia jangan menjadi vaksin, karena itu kan juga untuk kebaikan diri kita juga kan, dan keluarga-keluarga di rumah. Iya, Jadi kalau kita keluar rumah gitu, apalagi kan terpapar corona itu kan masih banyak Iya. kan. Jadi sebaiknya vaksin gitu. Terus merasa, bagaimana Pina merasa adanya vaksin ini? Apakah baik atau merasa Pina jadinya
kok kayak gini ya gara-gara ada vaksin jadi banyak berita gini-gini atau bagaimana gitu menurut Tina? Saya merasa sejak adanya vaksin di Indonesia saya merasa senang karena kan pemerintah juga ngasih vaksin ke Indonesia juga gratis kan. Jadi apa salah itu kenapa nggak vaksin? Jadi istilahnya rugi ya. Terus bertindak tadi udah ya, berpikir, berasa, bertindak bagaimana Tina menindaklanjuti atas vaksin ini? Saya bertindak sebenarnya masyarakat Indonesia segera vaksin, apalagi kan udah 2 tahun kan ya Iya. masyarakat ini COVID-19 ada di Indonesia. Jadi memang harus Iya, segera bertindak untuk itu. mengikuti vaksinnya. Terus bertanggung jawab, bagaimana Tina bertanggung jawab atas adanya vaksin ini? Kalau tanggung jawab, vaksin kan ada tanggung jawab kita kan kalau misalnya apalagi vaksin itu kan kewajiban untuk vaksin. Jadi sebaiknya lawan vaksin. Oh, harus mau lah ya. Ya, Itu saja. Terima kasih Saudari Tina. Selanjutnya yang terakhir, Saudari Aini. Bagaimana berpikir atas vaksin tadi? Kalau misalnya vaksin itu bagus lagi untuk masyarakat supaya berkurangnya COVID-19. Terus merasa, bagaimana Aini merasa adanya vaksin ini? Apa baik atau bagaimana? Baik, karena supaya bisa untuk menambah imun di tubuh itu. Iya, bisa bertambah imun dan bisa meminimalisir tadi ya. Terus bertindak, bagaimana Aini bertindak atas vaksin itu? Apa yang tindak lanjuti? Mungkin saya mau mengikuti Mengikuti. dan mengajak sampai, tapi umurnya belum. Oh, belum cukup ya. Ya karena kan ia masih SMA ya. Selanjutnya bertanggung jawab yang terakhir. Bagaimana Aini bertanggung jawab atas vaksin tersebut? Apa ya saya harus bertanggung jawab penuh atau bagaimana? Iya, bertanggung jawab penuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya yang terakhir saya minta pesan untuk kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kira-kira apa pesannya untuk permasalahan atau topik yang kita bahas tadi, atau untuk saya sebagai pemimpin kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Silakan kalian memberikan pesannya satu-satu. Saya persilahkan kepada Saudari Nurul terlebih dahulu. Pesannya bagaimana setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Pesannya itu bisa dapat banyak pelajaran gitu, dapat informasi baru tentang vaksin tadi supaya pemikirannya juga bisa lebih luas gitu. Pastinya beruntung sih. Udah gitu aja. Terima kasih Saudari Nurul. Selanjutnya Saudari Fitri, pesannya bagaimana? Nah, pesan untuk topik kali ini ya pesannya kepada masyarakat untuk diubah lagi pola pikirnya dan selalu meningkati protokol kesehatan, dan juga jangan pernah takut untuk divaksin. Terima kasih Saudari Fitri. Selanjutnya Saudari Fani, bagaimana pesannya? Pesannya terhadap musuh kelompok ini ya, semoga teman-teman juga memiliki pola pikir yang bagus ya tentang vaksin ini dan tetap mengikuti vaksinasi dan jangan pernah takut dan tetap melakukan protokol kesehatan dan jangan sampai tidak memakai masker ketika keluar. Itu saja. Terima kasih Saudari Fani. Selanjutnya bagaimana pesannya menurut Saudari Pina? Pesan saya saat ini adalah jangan takut divaksin, terutama mematuhi protokol kesehatan yang pertama dan yang masker. Itu saja. Terima kasih Saudari Pina. Selanjutnya Saudari Aini, bagaimana pesannya atas kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Semoga pola pikir masyarakat Indonesia Makin menjadi tambah. sekali bisa tervaksin. Itu saja. Terima kasih Saudari Aini. Selanjutnya Saudari Pina, bagaimana pesannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Sebelumnya terima kasih kepada pemimpin kelompok yang telah mengajak saya untuk mengikuti bimbingan kelompok ini, karena bimbingan kelompok ini saya juga dapat mendapatkan informasi dan ilmu baru tentang vaksinasi, dan pesan yang akan saya sampaikan itu adalah
tolong masyarakat Indonesia diubah sedikit pola pikirnya mengenai vaksin, untuk divaksin segera, karena vaksinasi ini juga untuk kebaikan masyarakat, bukan kebaikan pemerintah juga. Kemudian selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan setiap waktu. Itu aja sih. Terima kasih Saudari Tina. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kalian telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita ini pada hari ini. Beribu-ribu ucapan terima kasih saya berikan kepada teman-teman semua karena antusiasnya dan karena telah memberikan informasi juga mengenai topik-topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi, dan apalagi kita membahas mengenai vaksinasi ini tentunya sangat menarik untuk memang dibahas. Itu saja. Baiklah, ada kalanya setelah kita melakukan kegiatan kelompok ini, marilah kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.